pasti saya tidak tahu. Tapi dari cerita pendahulu kami, baik ada yang tertulis maupun secara lisan, bahwa Seririt ini yang namanya Kelurahan Seririt atau Kota Seririt ini adalah desa pemberian, desa bukan pemberian daripada 5 desa. Sebelah utara ada Masulan, sebelah timur ada Sulanya, sebelah selatan ada Gugunan dan Patungan, sebelah barat ada Kupasi. Awalnya sekali, Seririt itu adalah sebuah pasar yang berada tepat di tengah Subak Puluran namanya. Nah, yang mana Subak Puluran? Yang masuk kawasan Subak Puluran pada Bank BPD ke utara. Dulu pasar Seririt itu ada di sana. Yang namanya Seririt itu adalah pasar dulu. Makanya masyarakat di Kecamatan Seririt ataupun yang ada di Kelurahan Seririt ini masih berpikir bahwa Seririt itu adalah sebuah pasar, bukan wilayah. Makanya ada bahasa, kalau orang-orang tua kita itu, ide ke Seririt. Identik dengan ke Seririt itu bukan ke desa Seririt, tapi ke pekan begitu, ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Nah itu, menginjak tahun setelah kemerdekaan begitu. Tahun sebelum kemerdekaan itu setelah 1912, masih penjajahan Belanda zaman itu. Nah, di sini ada 2 versi terkait masalah desa Seririt. Nama daripada Seririt. Di satu sisi dari pihak BUC ataupun Belanda yang kita sebut Belanda, itu mengenal Seririt itu sebagai 3 jalan atau 3 street. Dari arah barat dari Gilimanuk, dari arah timur kota Singaraja, dan arah ke selatan dari pasar atau Pupuan. Itu gimana? Masih ada fotonya ada. Mereka mengenal dengan 3 street. Tapi orang lokal, lidah orang lokal tidak bisa menyebutkan 3 street. Hanya disebut Seririt begitu. Nah, adalah pengulangan seperti ini. Lama-kelamaan menjadi sebuah nama Seririt. Nah, kalau dilihat dari bahasa Seririt yang kedua, karena identik dengan pasar yang berada di tengah sebuah puluhan dan orang-orang yang ikut ambil bagian di kegiatan pasar tersebut, maka menempatkan nama yaitu nama Dewi Sri sebagai Dewi Kesuburan dengan dasar katanya Sri dan Rit, di mana Sri ini adalah Dewi Kesuburan dan Rit ini adalah sebuah kata pengulangan. Nah, hanya menjadi mereka datang berulang-ulang ke Seririt, melakukan mobilisasi ekonomi, dan orang yang datang ke sini bukan warga di seputaran kecamatan itu, bahkan ada yang dari Lumpung, dari Tabanan, di seluruh Bali, bahkan seluruh Indonesia ada di sini. Makanya dengan kata pengulangan setiap hari datang itu disebutlah dalam bahasa gini itu Rit begitu, atau ngerit begitu. Nah, hanya dari penggabungan 2 suku kata ini menjadilah Seririt. Ada 2 versi, dan versi manapun yang dipakai itu adalah sah-sah saja bagi saya. Tergantung sudut pandang yang memerlukan bahasa itu, kata itu. Nah, itulah yang jadi cikal bakal daripada Seririt. Sampai di tahun 1954 terbentuklah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Desa Seririt. Baru ada pemilihan perbakal pertama, yaitu tanggal 19 Oktober 1954. Nah, sampai 4 kali keperbakalan menginjak tahun 1976 terjadi gempa Seririt, bangunan kantor perbakal ambruk, hancur total, dibangunlah kantor ini. Tahun 78 dibangun, tahun 80 dimanfaatkan, berubah statusnya menjadi kelurahan sampai dengan saat ini. Nah, kebetulan dari desa dan kelurahan itu sudah ada 15 kepemimpinan. Saya yang ke-15. Kalau diambil dari desa, kalau dari lurahnya sendiri, saya yang ke-11. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan.
Kalau di sini tuh apa saja konflik terjadi? Konflik. Iya. Kepentingan baik di sini mungkin adik-adik belum lahir. Lahir tahun berapa deh? 2003. 2003 mungkin adik belum lahir lah. Saya aja kelahiran tahun 83 tidak tahu persis apa yang terjadi. Nah, kejadian itu terjadi sebelum tahun, mungkin di bawah tahun 2000-an lah, sering terjadi konflik di mana Seril ini yang dianggap sebuah kota dijadikan panggung oleh orang banyak. Panggung maksudnya dalam arti mereka terjadi perseteruan di desanya mereka, datang ke Seril diselesaikan di sini, baku hantamnya di sini, yang dapat masalah warga di sini. Padahal kalau warga di sini sendiri jarang terjadi konflik. Kenapa saya bilang jarang? Karena masyarakat ini di sini pada dasarnya mereka pemikirannya ekonomi. Satu, masyarakat pendatang. Kedua, semua bergerak di bidang ekonomi. Jadi tidak mungkin mereka itu akan membuat sebuah konflik. Karena ketika terjadi konflik, keamanan, kenyamanan bisa akan terganggu. Mereka tidak bisa berjualan. Karena hampir 70-80% warga kami adalah pedagang. Organisasi apapun namanya, konflik itu pasti ada, tidak menutup kemungkinan. Kalau ada sebuah organisasi tanpa konflik itu lahir. Karena dengan konflik organisasi itu bisa bergerak. Sekarang bagaimana kita mengatur atau memanage konflik itu sendiri, biar konflik itu bisa bermanfaat untuk pergerakan sebuah organisasi. Konflik pasti ada, saya tidak menutup. Tapi konflik di sini masih bisa kita antisipasi, masih bisa dihindarkan. Yang lain? Saya menangkap latar belakang dari konflik itu kan dari masyarakat lain kan, pada daerah lain bawa ke Seril ini. Terus antisipasinya untuk menghindari konflik. Ya, semenjak saya di sini, kita intens melakukan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan di desa-desa sekitar, terutama di desa tetangga yang tercakup dalam kecamatan. Setiap bulan kita mengadakan rapat rutin, kita menjalin komunikasi yang intens, yang baik, sehingga jika terjadi permasalahan, yang saya bilang tadi mungkin ada warga dari luar kelurahan Seril membuat gaduh, kita tinggal menelpon pimpinan dari mana asal mereka, jadi kita serahkan kembali ke mereka. Ataupun kalau memang istilahnya harus diselesaikan di sini, kita punya bimas, punya babinsa, itu yang kita ajak menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penyelesaian pun kami tidak ujuk-ujuk secara hukum, tidak, tapi kami lebih daripada pendekatan. Karena bagi saya itu hukum itu nomor sekian. Yang pasti adalah satu adalah komunikasi, kedua bagaimana menyelesaikan secara keluarga. Jika komunikasi dan keluarga ini bisa dijadikan satu, hukum ini bisa disampaikan. Karena kalau sudah berbicara hukum pasti identik dengan biaya, kan? Pasti tidak ada kemungkinan. Minimal satu, biaya transport, kedua biaya makan, maupun biaya-biaya yang timbul yang lain. Itu dalam mengatasi konflik. Dan yang terlebih adalah sosialisasi masalah konflik. Dan ini rutin kami lakukan setiap ada pertemuan-pertemuan. Pergerakan gitu nggak Pak? Pergerakan apa? Untuk istilahnya membangun kedamaian seperti itu. Oh ada pasti. Saya dalam program ini sebuah persaudaraan wisata, di mana kami punya dua agenda besar dalam setiap tahun. Yang pertama yaitu lomba mancing yang kita sebut dengan Seril Fishing Tournament, dan yang kedua di hari ulang tahun Kelurahan Seril atau Kota Seril ini kita punya agenda Seril Festival. Dan yang keduanya ini sudah masuk dalam kalender event kabupaten. Jadi ketika kita bisa menggerakkan itu, kita adakan.
Karena ini kan terlepas daripada pembiayaan ya. Tapi kalau dari segi pembiayaan dari pemerintah daerah sampai saat ini disupport tapi tidak maksimal. Ya kami hanya berdasarkan suaranya masyarakat kita bisa melaksanakan. Tapi dengan dua event ini kita bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Nah mungkin nanti tidak betul tidak terus betul. Di sini ada 5 agama, ada 8 etnis. Jadi kalau mau lihat toleransi, terus lihat kemajemukan, jadi sini di sendiri. Kebinekaannya ada di sini, Lele. Karena di sini ada 8 etnis, ada 5 agama. Di mana kelima agama dan 8 etnis ini saling berbaur. Ketika ada perayaan Hari Raya Nyepi dari pihak Muslim, ikut juga bersama kegiatan kita. Begitupun juga kita ketika mereka Hari Raya Idul Fitri dari Hindu ikut menjaga mengamalkan kegiatan mereka. Jadi bahaya Natal, kemudian dengan setiap hari ada bagian kita. Dan kita mengadakan itu tidak apa istilahnya profit oriented tidak, tapi lebih kepada sosial oriented. Masyarakat bisa hadir, menikmati apa namanya, ada kegembiraannya di sana, masyarakat mendapat hiburan, dan di sisi lain masyarakat bisa berjualan. Jadi ekonomi bergerak, masyarakat bahagia. Itu yang kami lakukan, bukan profitnya. Profitnya bahagia masyarakat. Kami tidak menghitung sesuatu. Bukan cuma di pemerintah ya Pak. Kalau secara umum demokrasi sudah pasti lah. Sudah pasti, itu sudah pasti karena negara kita mengatur sistem demokrasi. Dari kita semua masuk dalam sistem kita. Contoh kecil saja, penunjukan pilihan disahkan masih didasarkan pada musyawarah mufakat. Kenapa tidak demokrasi? Karena demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila mendapatkan musyawarah mufakat. Berdasarkan itulah penunjukan pilihan disahkan pada musyawarah. Pun juga mungkin kayak kemarin misalkan pembentukan Oktarwis untuk mencari pengurus kita pasti mengadakan bukan di tingkat pemerintah aja, tidak, termasuk di kelompok-kelompok agama, di kelompok etnis, kelompok suku, semua berjalan dengan tanpa ada konflik. Selama saya di sini ya, dan sebelumnya saya datang. Kita yang berusaha mengendalikan daripada konflik dan dia jangan sampai konflik itu muncul berkembang di masyarakat dan jadi liar. Kita selaku pemerintah punya peranan untuk memanage daripada konflik. Bagaimana caranya memanage? Dia membuat sebuah, kita harus saling bergandengan tangan dengan yang lain, dengan tokoh masyarakat, dengan Dinas Provinsi. Ini karena ada polsek dengan polsek dengan Ramil, harus bergandengan tangan untuk mencegah. Kita yang mengatur, yang memanage kita. Yuk.